Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Haura Mirandani dari KR4301. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai paparan hasil pengumpulan data, sumber data, serta mind map rangka latar belakang dari topik pra-TA penelitian saya. Di sini saya dari topik 2 kelompok motif dengan anggota Dinda Safira Ramadhin dan Salma Nur Azizah. Topik penelitian saya sendiri di sini yaitu teknik pengolahan motif digital pada tren modest fashion di Indonesia dengan tipe penelitian curiosity. Di mana yang pertama di sini adalah hasil dari paparan hasil pengumpulan data. Yang pertama ada busana muslim. Di mana secara umum busana muslim wanita dipahami sebagai pakaian sopan dengan lengan panjang menutupi tubuh hingga mata kaki, yang bergaris leher tinggi serta dilengkapi dengan penggunaan hijab dari Hasan DKK 2019, yang menurut Ansori Umar dalam Iskandar dan Nursari 2017, ketentuan busana muslim pada wanita harus memenuhi beberapa kriteria seperti menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak ketat dan tidak menerawang, serta tidak menyerupai busana pria. Yang dimana dalam perkembangannya, busana muslim sendiri telah mengalami perubahan yang signifikan dan mengalami pelebaran makna dalam batas-batas penggunaannya dari Damayanti 2014. Selanjutnya di sini ada dari busana modest wear, di mana menurut Lewis dalam Bina Shirla 2020, busana modest dipahami sebagai gaya berpakaian sopan yang sederhana. Kemunculannya sendiri diawali oleh desainer-desainer kreatif yang dilatar belakangi oleh agama Islam, di mana pakaian jenis ini populer di kalangan muda karena dibentuk secara modis dan tidak lagi terpaku pada suatu agama, sehingga penggunaannya dapat digunakan secara luas. Yang pada akhirnya kesimpulannya di sini dalam perkembangannya diketahui bahwa busana modis ini merupakan hasil evolusi dari busana muslim yang mengalami banyak perubahan karena disebabkan oleh beragamnya budaya dan tradisi umat muslim di berbagai belahan dunia. Selanjutnya di sini ada timeline dari perkembangan busana muslim dan busana modest wear itu sendiri, di mana yang pertama di tahun 1980 yaitu First Generation, di mana adanya kemunculan Ibu Ida Royani yang membangun labelnya sendiri pada tahun tersebut sebagai desainer pertama dan juga merupakan seorang pionir. Kemudian di tahun 1990 awal, busana muslimah masih belum begitu banyak, pakaiannya adalah orang-orang yang dianggap memang benar menekuni dan mengerti agama. Kemudian tahun 1996 di sini second generation atau kemunculan desainer generasi kedua seperti Imam Mutiara dan diikuti oleh teman-temannya seperti Hani Hananto, Monica Jufri, dan Najwa. Yang kemudian dilanjutkan di tahun 2000-an yaitu mulai berkembang atau tumbuh di mana penggunaan hijab diwajibkan bagi siswa muslim di sekolah sehingga dari kewajiban dan kebiasaan ini menjadikan banyak perempuan mengenakan jilbab untuk kegiatan sehari-harinya. Kemudian di tahun 2011, di mana kemunculan third generation atau the start of the modest fashion itu sendiri. Pada tahun ini dibantu oleh teknologi seperti blog dan Instagram, mulai terbentuknya Hijabers Community yang didirikan oleh Dian Pelangi, Jenna Hana, dan Ria Miranda. Kemudian di tahun 2014-nya the growth of menswear, di mana munculnya e-commerce hijab.com menjadi one-step online shopping busana muslim di Indonesia, yang kemudian disusul oleh berrybenka.com dengan website online shop untuk hijab. Kemudian di tahun 2022 atau sekarang, dari perkembangan ini gerakan modest wear sendiri semakin kuat dan tren tersebut juga masih terjadi sampai sekarang. Kemudian, masuk, ke dalam motif dalam perkembangannya busana modest wear memiliki bentuk yang menjadi lebih sederhana dan berfokus pada siluet material dan, motifnya yang akan digunakan gitu. Di mana penggunaan motifnya sendiri pada pakaian modest perlu menjadi perhatian karena memiliki peminat yang tinggi. Sedangkan motif sendiri memiliki pengertian yang merupakan unsur terkecil dalam komposisi sebuah pattern, di mana penggunaannya banyak terinspirasi oleh alam, agama, budaya, atau kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat dari Azmat dan Hadi 2018. Di mana motif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antara yang pertama motif geometris, motif natural atau realis, motif stilasi, dan motif abstrak. Dan penyusunan komposisinya sendiri juga dapat dikelompokkan menjadi single
pattern dan repeat atau yang biasa juga disebut seamless pattern, yang terbagi lagi menjadi beberapa kategori seperti half door pattern, brick repeat, dan square repeat. Kemudian di sini ada observasi brand, di mana berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara online ataupun online didapatkan fakta bahwa banyak brand lokal modeswear yang menerapkan penggunaan motif pada produknya. Data-data observasi ini sendiri dapat dilihat melalui tabel berikut yang kami laksanakan observasinya sendiri di tanggal hari Rabu 2 November 2022 di jam 1 sampai 4 WIB waktu Indonesia Barat, di mana tempatnya sendiri yaitu Hijab Fest, Hijab Chic, dan website ataupun media sosial dari brand itu sendiri. Kemudian untuk tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui tren modeswear yang ada di pasar, baik itu dari segi motif, target marketnya maupun harga dari produk itu sendiri. Berikut adalah tabel pertama dari brand yaitu Najani, di mana di sini ada 3 produknya. Yang pertama dengan tema atau inspirasi dari dress cream ex Mega Iskanti ataupun kolaborasi dengan influencer Mega Iskanti. Yang kedua dengan tema Helgi Dress Olive, merupakan koleksi dari Raya Series 2022, dan yang ketiga ini temanya adalah Asia Pink. Dengan style motifnya yang pertama flora dan geometris pada base-nya, yang kedua dan ketiga ini menggunakan motif floral saja. Untuk penerapan pada busananya semuanya, merupakan full print motifnya dengan siluet A-line. Untuk warnanya yang pertama multicolor, di mana perpaduan warna merah, hijau, olive biru, dan krem sebagai base. Yang kedua juga multicolor, warna biru tua, ungu, kuning, dan biru muda sebagai base. Yang ketiga juga multicolor dengan perpaduan warna ungu, hijau, salam, dan pink sebagai base. Di mana untuk tekniknya sendiri semuanya digital printing dengan harga yang beragam, yaitu yang pertama Rp555.000, kedua Rp525.000, dan yang ketiga Rp395.000. Dengan material yang pertama menggunakan material polimadam, yang kedua juga polimadam, dan yang ketiga juga polimadam. Dengan jenis pakaiannya yang pertama itu dress, yang kedua dress, dan yang terakhir itu adalah blus. Yang kedua di sini ada brand dari Senja Scarf, di mana untuk tema sendiri yang pertama merupakan tema blues fairy pop varian green. Yang kedua tema spring senja anniversary, dan ketiga tema fairy pop di sini yang sunset. Untuk style motifnya yang pertama menggunakan motif floral, brush, dan organis. Yang kedua floral, geometris, organis, dan monogram, dan yang ketiga adalah style motif floral dan organis. Untuk penerapan pada busananya ketiga-tiganya menggunakan penerapan full print pada seluruh produk dengan siluetnya seluruhnya A-line. Untuk warnanya ketiganya multicolor dengan perpaduan warna yang pertama abu-abu muda, merah, pink muda, dan hijau toska sebagai base. Yang kedua multicolor perpaduan warna hitam, abu-abu tua, kuning, dan broken white sebagai base. Dan ketiga perpaduan antara ungu, merah, pink muda, dan broken white sebagai base. Kemudian selanjutnya ada tekniknya, di mana ketiga-tiganya menggunakan teknik digital printing dengan harganya yang pertama yaitu Rp429.000, yang kedua Rp351.000, dan yang terakhir Rp399.000. Dengan materialnya yang pertama menggunakan material flannel atau premium silk dan organza, yang ketiga katun tenun twill dengan mix organza, dan yang ketiga flannel juga dengan premium silk dan organza. Untuk jenis pakaiannya sendiri yang pertama merupakan blus, yang kedua outerwear, dan yang ketiga adalah tunik. Selanjutnya di sini yang ketiga adalah brand dari Hijab Chic, di mana untuk yang pertama ini produknya mengambil tema atau inspirasi Abigail Pink Joyful Dress. Yang kedua Kiandra Multicolor Blossom Top, dan yang terakhir ini adalah Amarisa Cream Floral Outerwear. Dengan style motifnya ketiga-tiganya adalah motif floral, penerapannya semuanya full print, dan siluetnya A-line. Untuk warnanya sendiri yang pertama multicolor perpaduan warna kuning, hijau, biru, dan pink muda sebagai base. Yang kedua multicolor perpaduan warna orange, hijau, pink, dan broken white sebagai base, dan terakhir multicolor perpaduan warna orange, hijau, biru, dan beige sebagai base, di mana ketiga-tiganya merupakan teknik digital printing dengan harga yang beragam, dari yang pertama itu Rp499.000, yang kedua Rp399.000, dan yang terakhir Rp439.000. Dengan materialnya yang pertama menggunakan material cotton polyester, kedua material polycotton, dan ketiga material polyester.
Di sini untuk yang pertama jenis pakaiannya merupakan dress, kedua blus, dan yang terakhir ini adalah outer model, baby doll. Kemudian selanjutnya ada mind map dari kerangka latar belakang, yang di mana fenomenanya di sini adalah, yang pertama itu modeswear, di mana modeswear sendiri ini mengalami rebranded seperti yang kita tahu dari busana muslim, yang kemudian menjadi sebuah tren, tren busana modeswear yang pada akhirnya menjadi pemicu untuk menjadikan pemerintah Indonesia sebagai pusat modest fashion. Kemudian selanjutnya untuk, fenomenanya ada dari motif atau spesifiknya adalah motif floral, di mana pada busana wear itu sendiri, penonjolan motif di sini sangat diutamakan atau sangat penting. Yang di mana, motif itu sendiri yang diperbolehkan dalam hukum Islam salah satunya adalah motif floral. Dengan peningkatan pada akhirnya peningkatan permintaan konsumen terhadap motif ini pun semakin meningkat. Kemudian selanjutnya ada urgensi. Untuk urgensi sendiri yang pertama adalah, adanya peluang pengembangan busana modest wear untuk memenuhi kebutuhan tren, di kalangan masyarakat khususnya muslim. Dikarenakan hal ini berdasarkan data hasil studi literatur busana modest wear, menjadi sebuah tren yang semakin meningkat di kalangan muslim khususnya kaum muda. Kemudian yang kedua, peluang pengembangan teknik tessellation dengan menggunakan motif flora, di mana dikarenakan berdasarkan penelitian sebelumnya, belum adanya penggunaan motif flora yang di mana, rata-rata pada teknik tessellation yang digunakan, eee, menggunakan motif fauna. Kemudian yang terakhir itu peluang pengembangan penggunaan motif flora dalam perkembangan tren pada busana modest wear, yang hal ini dikarenakan pada tren busana modest wear, motif flora merupakan salah satu motif populer yang digunakan, di mana hal ini tentunya menjadikan, motif flora memiliki banyak peluang pengembangan motif yang, akhirnya nanti dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir di sini ada tujuan, di mana tujuannya yang pertama adalah pengembangan busana modest wear untuk memenuhi kebutuhan tren, khususnya di kalangan anak muda muslim, kemudian pengembangan teknik tessellation menggunakan motif flora, dan yang terakhir pengembangan penggunaan motif flora dalam perkembangan tren busana modest wear. Kemudian yang terakhir berikut di sini ada daftar pustaka dari sumber studi literatur yang kami gunakan. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.